Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai umur dewasa atau balik. Puasa Ramadan dikerjakan selama 1 bulan penuh. Puasa Ramadan dalam sejarahnya diperintahkan pada tahun kedua Hijrah. Perintah puasa Ramadan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Arti puasa atau siam. Puasa atau siam menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan lapar dan haus serta yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah hal-hal yang harus ada atau terpenuhi sebelum seseorang berpuasa. Ketika melaksanakan ibadah puasa, seseorang harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga berakal, tidak gila. Yang keempat, bagi wanita tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas. Yang kelima, sehat. Yang keenam, kuat melaksanakan puasa. Yang ketujuh, tidak dalam bepergian. Rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika seseorang menjalankan ibadah puasa. Jika rukun ini tidak terpenuhi, maka ibadah puasa menjadi batal. Rukun puasa hanya 2. 1. Niat pada malam hari. Yang kedua, menahan tidak makan dan minum, serta meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Sunnah puasa. Dalam melaksanakan ibadah puasa, ada beberapa hal yang dianjurkan untuk dikerjakan. Hal yang dianjurkan ini disebut sunnah puasa, yang apabila dikerjakan dapat menyempurnakan ibadah puasa. Sunnah-sunnah puasa antara lain, yang pertama adalah mengakhirkan waktu makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka bila waktunya sudah tiba. Yang ketiga, membaca doa ketika berbuka. Yang keempat, berbuka puasa dengan sesuatu yang manis. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabad dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat-urat. Semoga pahala telah ditetapkan. Insyaallah. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika melaksanakan puasa Ramadan, kita harus dapat memelihara ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, agar tidak batal atau rusak puasanya. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Hilang ingatan seperti gila, mabuk, dan ayan atau epilepsi. Yang keempat, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Yang kelima, datangnya haid dan nifas bagi wanita.
Hal-hal yang dapat merusak nilai pahala puasa Ramadan kita, yaitu melakukan perbuatan atau perkataan tercela, seperti berdusta atau berbohong, menghina, berkelahi, berkata kotor, mengumpat, bersumpah palsu, dengki, menfitnah, dan lain sebagainya. Amalan ibadah atau perbuatan yang disunahkan selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan bagian dari sholat malam atau sholatul lail, yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara munfarid atau sendiri, dan boleh juga dikerjakan secara berjamaah di masjid, musola, atau di tempat lain asalkan bersih dan suci. Waktu sholat tarawih adalah sesudah sholat isya sampai terbit fajar sebelum memasuki sholat subuh. Ada dua macam cara mengerjakan sholat tarawih. Yang pertama adalah bila mengerjakan 8 rakaat, maka 4 kali salam, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan bila mengerjakan 8 rakaat, ada yang 2 kali salam, yaitu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Amalan ibadah yang kedua yaitu sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan jumlah rakaat ganjil, yaitu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan paling banyak 11 rakaat. Sholat witir hukumnya sunnah. Waktunya sesudah sholat isya sampai terbit fajar sebelum masuk sholat subuh. Sholat witir dapat dilaksanakan di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Jika sholat witir dilaksanakan pada bulan Ramadan, biasanya dilaksanakan sesudah sholat tarawih dan dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Amalan ibadah yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti membaca, mempelajari, atau menyimak bacaan Al-Quran. Tadarus Al-Quran dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan tadarus adalah 1. Memperoleh pahala dari Allah, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah. Yang kedua, merasa selalu dekat dengan Allah, karena yang dibaca adalah kalam Allah. Yang ketiga, membuat hati menjadi tenang. Yang keempat, bertambah lancar dalam membaca Al-Quran. Amalan ibadah yang keempat adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian secara sukarela dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah dapat berupa uang, makanan, pakaian, dan sebagainya. Sedekah diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, orang jompo, tetangga dekat yang kekurangan, dan yang membutuhkan. Kemudian, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Amalan ibadah yang kelima adalah infak. Infak adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya. Tetapi nisab atau jumlahnya tidak ditentukan. Berbeda dengan zakat yang ketentuan nisabnya sudah ditentukan. Itulah amalan ibadah yang disunahkan dan dapat dilakukan selama bulan Ramadan. Hal-hal yang dilatih dalam puasa. Yang pertama adalah melatih badan atau jasmani agar bertambah sehat. Dalam keadaan puasa, seorang siswa tetap belajar di sekolah.
pegawai tetap bekerja di kantor, pedagang tetap menjajakan dagangannya di pasar. Latihan seperti itu dapat membuat badan kita sehat. Yang kedua adalah melatih jiwa, agar di dalam dirinya tumbuh sifat-sifat mulia, seperti sifat sabar, pemaaf, pemurah, dan lain sebagainya. Orang yang diperbolehkan tidak puasa adalah 1. Musafir, yaitu orang yang bepergian jauh. 2. Orang yang sakit sehingga tidak kuat berpuasa. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil. 4. Wanita yang sedang menyusui anaknya. Yang kelima, orang yang sudah tua, yang fisiknya sudah lemah. Mereka itu diharuskan mengganti puasanya pada hari yang lain, kecuali orang yang sudah tua, yang fisiknya sudah lemah. Mereka cukup mengganti puasanya dengan membayar fidyah, yaitu 1 porsi makanan lengkap dengan lauk pauknya atau dengan uang senilai makanan tersebut, yang selanjutnya diberikan kepada fakir miskin. Orang yang dilarang berpuasa, yaitu wanita yang sedang haid, kemudian wanita yang sedang nifas. Namun, wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas, apabila dia sudah suci dari haid dan nifasnya, dia diharuskan mengganti puasanya pada hari yang lain. Hikmah puasa atau manfaat puasa. Yang pertama adalah untuk pendidikan, yaitu bisa menanamkan sifat sabar dan teguh, sifat amanah, sifat sidik, menahan hawa nafsu, dan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kedua adalah untuk kesehatan. Dalam hal ini adalah proses detoksifikasi atau pengeluaran zat racun dari dalam tubuh. Yang ketiga, untuk mensyukuri nikmat Allah, yang mana orang yang berpuasa merasakan 2 kenikmatan, yaitu kenikmatan pada saat berbuka puasa dan kenikmatan pada saat bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana suatu kedudukan yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah adalah untuk mencapai derajat takwa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.